Baca Al-Quran pun orang Islam tidak sembarang. Saya pernah ceramah di Darmo itu, sudah tua-tua. Begitu saya masuk di Masjid Al-Falah Darmo, saya bilang sama pengurusnya, itu yang di ujung itu mualaf ya, karena baru belajar, sudah rambut putih, sudah beruban sampai jenggotnya putih. Abada ba'da. Saya tanya, itu sudah dari mualaf ya? Bukan Ustaz, itu mantan kepala ini, kepala itu. Sudah orang Islam baru Iqra 1, untung belum mati. Baru Iqra 1. Waktu jadi pejabat sibuk nyolong, lupa belajar Masya Allah. Di situ kan paling banyak ribuan mualaf di Darmo itu. Setiap hari Minggu jam 8 kalau nggak salah itu, hari Ahad pagi itu ada pertemuan para mantan-mantan kafir. Puluhan ribu di situ mengislamkan orang Kristen. Masjid Al-Falah Darmo. Ya di ujung saya kira mualaf, bukan mantan kepala dinas. Waktu di dunia sibuk nyolong. Inilah munafik-munafik. Dia kalau masih tugas begini, Allahu Akbar, pakai Irjen Pol, pangkat jenderal angkatan darat. Wah, waktu dia masih aktif, wah, mana sih? Berapa kok? Ini sekian M. Siap kok. Hah? Gereja kami jaga, dia kami injak-injak. Saudara Muslim dia injak. Mun. Jangan kasih jelas, karena ada leak sekarang ini. Jangan jelas ya. Ada 3 kelompok sekarang. Kaf, mus, mun. Kaf itu kafir, mus itu Muslim, mun adalah munafik. Udah bos, siap. Nanti kami maju, kami jaga gereja. Wah, loreng baret miring begini, SD tidak tahu. Saya di Solo juga ada yang jaga baret miring begini, baret merah. Jangan bakar bendera tauhid ya. Enggak Ustaz. Siapa dia? Kokam. Kokam bukan kokam kan baret merah begini. Siap, jaga gereja. Abdullah, siap. Nah, ini nasi bungkus, isinya tai kau makan itu. Nah, banyak makan tai, karena di hadis Nabi orang munafik itu makanannya tai. Begini, Rasul katakan, yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perut. Apa keluar dari perut itu sampah ya? Feses, tai. Hitler Nazi bilang, waktu jenderal 4 bintang, jenderal disebut dengan the Desert Fox, jenderal padang pasir yang dia mati, disuruh pilih oleh Hitler. Goebbels yang datangi dia, namanya Jenderal Rommel. Jenderal ini ahli perang. Kalau kita Sudirman, ahli strategi perang. Jerman tak pernah kalah karena dia ini, Rommel ini. Kenapa? Dia ahli strategi perang padang pasir, sehingga disebut dengan gelar the Desert Fox, rubah padang pasir. Nah, ketika mau dieksekusi mati, Allahu Akbar, disuruh pilih oleh Hitler, you minum cyanide atau disidangkan secara mahkamah militer. Dia bilang minum cyanide aja. Kenapa? Karena dia munafik terhadap Hitler, dia berkhianat. Muncullah kalimat Hitler, orang pengkhianat, orang munafik seperti lalat di atas peses. Dia berputar-putar di atas tai, yang dia makan adalah banyak pemakan tai di akhir-akhir ini. Saudara Muslim ditelan mentah-mentah, dia cari muka sama kafir. Sudah bos, sudah, ini darahnya baru saya cuci, sudah selesai. Terima ini, Masya Allah. Mahasiswa demo ngomong di YouTube, disinyalir. Di balik gerakan mahasiswa ini ada Islam radikal. Ente ngomong Islam radikal, ente agama opon toh. Betul apa betul? Setelah sudah berdarah-darah baru pura-pura datang basuh, sapu. Hidup manusia itu biar tak punya apa-apa dalam rumah tangga, nggak makan apa-apa. Iya Bu ya, Bu. Apalagi ibu-ibu sekarang ini kan udah tenang jiwa mereka. Begitu Jokowi dilantik kan sembako murah semua sekarang. Iya Bu ya. Karena itu coba lihat, alhamdulillah katanya. Ya Bu, iya Bu ya. Itu isi saya bilang gula 2.000 sekilo, ya Bu ya. Minyak goreng 4.000, ya itu alhamdulillah katanya. Iya katanya, Masya Allah ya. Pengangguran juga insya Allah digaji. Tunggu aja sampai ayam kencing kalau dapat itu. Iya Bu ya. Bu, kita ramaikan aja masjid dengan itu ya Bu ya, dengan dakwah Bu ya. Bu, kita ramaikan masjid dengan dakwah ya. Ini yang paling banyak ini kalau hadir di mana-mana ini. Ibu suka dakwah yang keras atau lembek Bu?
yang keras, masya Allah. Panjang atau pendek ceramahnya? Panjang dan keras, itulah Bu ya. Jadi saya kira, masya Allah, ini Islam ini susah dibanti. Metro Tipu pun sudah akui, Metro Tipu di bulan Ramadan kemarin, dia hitung, masya Allah. Kita bangga, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Riau yang kaya, bukan Aceh yang kaya, bukan Papua yang kaya. Jangan salah kita, jangan salah. Yang kaya adalah umat Islam. Coba sumbangsi finansial terbesar bagi negara ini. Metro Tipu hitung, setiap tahun 200 bahkan 200 lebih miliar sumbangan orang-orang mengadakan ibadah belum lagi himayatan lil hajj wasadaqah wa'da, ibadah haji. Allahu Akbar, nominal yang masuki triliun, 92 triliun, entah kemana sekarang. Walau bisawab. Ya Allah, jangan dulu hukum negara ini ya Allah, pertahankanlah. Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad sab'an yusallahi fil ardihi. Jangan mendoakan orang zalim. Barang siapa mendoakan orang zalim, kata Nabi, sama saja dia mendurhakai Allah di muka bumi ini. Jadi yang menertibkan dunia, yang pertama bi ilmi ulama, yang kedua bi adlil umaro. Sila kelima jangan dijadikan sebagai wacana politik. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wamena berdarah-darah, Ambon kerusuh, Ambon itu apa namanya? Gempa. Semua terjadi kerusuhan di mana-mana, keributan, asap dan lain sebagainya. Ini ma'asyababi musibatin, musibah dari Allah. Kenapa? Karena tidak kul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da'akum ta'udun. Yang ketiga, bisyaqwatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Nah ini, orang kaya tiarap, dia nggak mau peduli yang begini, yang penting dia aman. Saudara-saudara kita mau mati tetangga, masya Allah, mana dia perhatikan? Dia pergi umroh, asik ibadah, pergi haji sampai 50 kali. Saudara-saudara tetangganya sudah lapar, dia tidak hiraukan. Nah ini, yang keempat yang paling bahaya, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ini yang membuat kita bencana di mana-mana, terjadi kekacauan di mana-mana karena menangisnya orang-orang miskin yang dorong-dorong gerobak. Ya Allah, jualanku tidak laku. Usaha-usaha mereka yang kelas bawah tutup, kelas menengah tutup, yang kaya tetap kaya. Kata Roma Irama dalam lagunya, yang miskin tetap miskin. Masya Allah. Kita doakanlah negara ini akan ada muncul pemimpin-pemimpin baru ke depan yang amanah, dan pemimpin-pemimpin orang-orang zalim akan ditenggelamkan oleh Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak, saya masih lama di Surabaya. Insya Allah umur panjang, belum wafat, sampai tanggal 14 saya ada di Surabaya. Ya, saya baru tiba tadi, mohon maaf ini masih lelah. Lain kali saya mau sampaikan kepada jemaah sebelum saya berbicara terkait isu-isu kafir segala macam itu, jangan didengarkan sama saya. Dan saya tidak suka mendengar begitu, karena perjuangan kami ini berat untuk membawa Islam ke depan. Ya, ibarat nakoda, ibu bapak cuma di dalam bahtera, tapi kami yang menyetir perahu ini, kami yang membawa perahu ini kemana-mana. Tinggal 4 orang kami di lapangan, saya, Uwas, dan beberapa. Sebagian sudah jadi tersangka, bahkan sudah dipenjara. Doakanlah kami supaya tetap sehat untuk dengan ikhlas melayani umat ini dimanapun berada. Karena bukan kecil fitnah yang bertebaran, apalagi terkait saya ini. Dan saya tidak akan peduli. Semakin kau fitnah, semakin kencang saya di lapangan. Ya, saya sudah beberapa kali dilapor, tapi alhamdulillah polisi-polisi bilang sama yang lapor, jangankan di masyarakat, di sini saja dia ceramah, dia bilang yang polisi kafir di neraka semua. Di Polda Jawa Timur sini sudah 6 kali saya ceramah. Yang undang saya dulu itu AKBP Kusen. Sampai begini-gini ada kafir yang protes. Siapa yang undang itu? Jadi kita, maksudnya kita Muslim ini jangan mau diadu domba dengan sama-sama dengan petugas polisi, jangan. Dia juga Muslim. Mari kita jangan saling curiga. Ustadz, ada banyak polisi jaga ente ceramah. Iya, enggak apa-apa, polisi kan keamanan. Motor diparkir, jangan sampai begal datang hilang, kan begitu. Tetap saudara jangan ada apa-apa sedikit kita masyarakat bakar polsek, bakar kantor pemerintah, jangan, biarkan. Ya, segala persoalan diselesaikan secara persuasif Islam dengan komunikasi yang baik. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat duduk bersama dengan petugas, tunjukkan kepada provokator kafir bahwa kami sesama Muslim, walaupun beda pekerjaan, kami dah
damai, akur. NU, Muhammadiyah, Banser, FPI, mari bersatu. Sudah beberapa tempat saya persatukan FPI dan Banser, nggak ada lagi. Saya ceramah di Solo, turun dari Gunung Lawu, di bawah ada acara NU. Masya Allah, saya lewat situ buka kaca, datang itu yang saya bilang begini tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan bakar bendera tauhid ya. Insya Allah tidak, Ustaz. Lewat saya situ, pengawal saya sudah lari duluan. Nanti sudah di lampu merah baru berhenti. Ada apa Ustaz tadi? Kenapa dihentikan? Enggak. Saya bilang dia kasih salam sama saya. Nah, karena mereka tahu bahwa sudah selesai pilpres, bersatulah kita. Amin ya robbal. Stop itu. Kemarin kita beda pilihan, ya. Yang pilih Jokowi juga pasti ada di sini, biar cuma 2-3 orang. Ada ini. Ada. Tapi kebanyakan kalau saya lihat dari saya bisa deteksi, ini kebanyakan 02 di sini. Doakan saja Pak Jokowi kan Pak Jokowi kan sampai 2024. Insya Allah kedepannya kan ada Anies Baswedan kan begitu. Ada Gatot Nurmantio kan begitu. Tidak, kalau Allah sudah buat begini, ikuti apa maunya Allah. Jangan kita pakai kita sendiri. Ya, Pak Prabowo juga mungkin ditakdirkan belum memimpin Indonesia, nggak apa-apa. Kita sudah perjuangkan, tapi kita tetap bersandar pada kekuatan Allah. Bagi ibu bapak, insya Allah saya membawa buku saya ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Jadi antum tanya-tanyakan tadi, dalam buku ini lengkap, ya, biodata saya lengkap. Saya bukan Yusuf Roni, bukan Saifuddin Ibrahim. Ini surat pendeta saya resmi sebagai pendeta GKI. Ada ini surat pendeta, dan dosen di Universitas Balikpapan. Pernah ini detik-detik terakhir saya masuk Islam, saya sempat jadi pendeta di Balikpapan. Semua dokumen saya lengkap. Ya, silakan kafir fitnah. Saya tidak akan balas. Ini mau pancing supaya saya keluar di YouTube. Saya nggak suka begini. Ini orang cari makan melalui you. Di Indonesia ini banyak yang cari makan jadi kaya, bisa beli mobil Lamborghini karena you. Saya lain. Saya ustadz. Saya mencari nafkah dengan izin Allah, dengan keringat dakwah, tapi tidak meminta-minta. Perhatikan, yang datang ke masjid minta-minta bilang mualaf, itu bukan mualaf, kuwalat. Di Islam ini tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya memberikan ilmu kepada bapak ibu. Kenapa saya bawa ilmu ini? Karena saya punya mobil itu dari Jakarta. Pernah saya coba di masjid, saya taruh air wudhu di masjid. Saya starter tidak hidup. Oh, rupa-rupanya jangan pakai air wudhu, pakai pertalit. Apalagi sekarang sudah susah premium. Mengerti mau saya? Nah, kalau bisa pakai air wudhu, buku ini gratis. Tapi karena tidak pakai air wudhu, bayar. Iya, kalau minta-minta nggak boleh. Tapi kalau sudah disiapkan panitia, apa boleh buat? Saya kira begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi yang berminat dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, inilah kebenaran. Jangan pakai YouTube begini, ini biar buta huruf jadi profesor. Kalau antum merasa benar, tulis, tantang buku ini. Dulu ada SBY menulis buku, ada Source Adi Condro, filsuf dari Jogja, Gurita Cikeas, betul kan? Gurita Cikeas. Seminggu kemudian ditantang oleh SBY, tumbang buku itu. Nah, ini Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ada 19 judul buku yang saya tulis. Ini yang salah satunya, 400 halaman. Setiap buku saya ratusan halaman. Antum kalau mau tantang saya, tantang dulu yang satu ini, baru 18 buku lagi kau tantang. 400 halaman. Ada sambutan prof. Buku resmi, bukan buku liar. Ada international series book number. Lulus Kepustakaan Nasional. Di negara dalam undang-undang apa? Orang sudah menulis 25 judul buku berhak mendapat gelar profesor. Sudahlah, itu dia tidak berguna. Orang tahu kemampuan antum siapa. Di Indonesia ini kan banyak orang ngomong ini, bahkan ngaku doktor. Ya, saya ini doktor, kau bukan. Itu di televisi. Ban Vespa putih di kepala. Iya. Ya, Rocky Gerung bukan dokter. Rocky Gerung itu orang satu kampung. Tanya Kak Santri ini, teman saya. Dia orang Teling itu, adiknya profesor dekan di Fakultas Sastra Eksaktah di Unsrat. Rocky Gerung itu bukan profesor, tapi dia 3 kali diundang Perancis untuk ambil program doktoral. Dia nggak mau. Dia bilang nggak perlu dengan ijazah. Sama juga dengan saya begitu. Daripada ribut-ribut, udah saya mengaku, Ustadz, ini ada anak ini. Ustadz minta pendidikan Ustadz di mana? Saya bilang saya tidak tamat SD. Tulis aja buta huruf. Betul nggak? Betul nggak? Sudah jengkel saya. Sudah terpengaruh dengan kafir.
kok bisa nggak tamat SD tapi bisa jadi dosen ya? Nggak tahu kenapa begitu. Begitu ya. Orang-orang ini, pendeta-pendeta ini, ada yang sudah di neraka, ada yang masih hidup di Papua sana, jadi tahu. Dia yang ngomong-ngomong ini kan bukan dari Papua, yang ngomong-ngomong ini kan dari NTT. Dia nggak puas saya bilang bukan dari Papua, dia pergi ke Papua, cari muka di Papua. Ini nanti malu kalau jadi masalah besar ini, akan saya ungkap. Saya yang dirikan, namanya pun saya yang kasih nama, UKI Papua itu saya kasih nama. Dengan Dirjen Bimas Kristen Protestan, Poltak Siahaan. Sampai kami ke Bali, nyusun program kurikulum untuk UKI itu. Ini orang-orang baru. Yayasan Perguruan Tinggi Calvinis Ebenezer. Saya serahkan kepada Laurentius Renel. Itu yang paling tahu, yang bersupport dana. Masih ada tinggal di Sorong dia, kalau belum mati. Ini sebenarnya saya malas membuka-buka begini. Yang saya bukan mau cari-cari apa juga jaminan saya keluar sakit hati karena saya keluar dengan usia muda, energik dan memang berguna, kemudian jadi keuntungan bagi agama Islam. Nah itu yang mereka jengkel. Masuk Islam pun saya tidak ada mau, oh hati-hati dengan Yahya, jangan dia tipu umat Islam. Siapa ya? Panitia masjid yang kebanyakan tipu saya. Datang saja Ustadz, nanti kami kasih sekian, sampai habis ceramah tidak ada. Ya, nggak apa-apa, bukan itu niat saya, karena saya bukan Ustadz amplop. Ya, nah tapi kali ini ya kalau sudah disiapkan apa boleh buat, kan begitu. Silakan, nanti ada di luar sana, di mobil saya ada istri saya yang akan melayaninya. Saya kira kajian kita sampai di sini. Insya Allah besok kita jumpa lagi di masjid yang sebelah. Apa itu? Erwin, Nurul Islam. Jauh lah sedikit dari sini. Sekali lagi, hati-hati bicara. Kami ini tidak mudah pekerjaan kami ini, berat sekali tugas dakwah ini, apalagi di tengah fitnah begini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.